Halo, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Lestari Dewi, NIM 1702551006. Pembimbing preklinik Dr. Gigi Wayan Ayu Rahaswati, SPKJA. Pada video kali ini saya akan melakukan suturing. Suturing atau penjahitan adalah proses penyatuan jaringan dengan bantuan jarum dan benang bedah. Adapun tujuan dari suturing adalah meminimalisir perdarahan, mempertahankan jaringan, dan mengurangi rasa sakit pasca pembedahan. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yuk, tonton videonya. Alat-alat yang diperlukan untuk suturing: handscoon, scalpel, needle holder, gunting bedah, pinset chirurgis, jarum dan benang bedah, serta pad atau mukosa. Jenis suturing yang pertama, simple interrupted. Simple interrupted merupakan jenis suturing yang sering digunakan. Teknisnya, lakukan penusukan jarum dengan jarak setengah sampai 1 cm dari poin insisi. Tusukkan jarum secara tegak lurus pada garis insisi. Kemudian simpul dengan melingkarkan benang pada needle holder sebanyak 2 kali searah jarum jam. Kemudian lingkarkan benang 1 kali berlawanan arah jarum jam. Terakhir, lingkarkan searah jarum jam dan potong benang kurang lebih 1 cm. Letakkan simpul di salah satu tepi luka. Kemudian dilanjutkan dengan membuat simple interrupted 5-6 jahitan. Tiap akhir jahitan selalu disimpul dan simpul diletakkan di satu sisi yang sama agar terlihat rapi dan estetik baik. Selanjutnya, simple continuous. Simple continuous merupakan jahitan yang sangat sederhana. Jahitan ini dibuat dengan benang menyambung dan menelusur sehingga hanya jahitan pertama dan terakhir yang dilakukan simpul. Dalam kedokteran gigi, jenis jahitan ini biasanya digunakan pada bedah dentoalveolar dengan insisi yang panjang. Misalnya, menutup luka yang panjang pada margin gingival setelah alveolektomi. Jahitan pertama pada simple continuous sama dengan simple interrupted. Jahitan kedua dan berikutnya dilakukan menjelujur seperti menjahit baju. Kemudian, pada jahitan di akhir disimpul sama seperti jahitan pertama. Selanjutnya, horizontal matrice. Jahitan pada jenis suturing ini dibuat dengan menggandengkan 2 jahitan terputus yang berdampingan pada area yang sama. Kemudian disimpul tunggal pada ujung benang. Jenis jahitan horizontal matrice memberikan hasil jahitan yang kuat. Horizontal matrice biasanya digunakan pada kondisi penutupan rongga kista, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, dan pada kasus-kasus bedah palatoplasti.
Berikutnya vertical matres. Pada teknik vertical matres, suturing dilakukan dengan jahitan yang lebar dan dalam, diikuti dengan jahitan kecil yang dangkal. Pada teknik vertical matres terdapat 2 lapis jahitan, sehingga teknik ini menghasilkan penyembuhan luka yang cepat. 1 lapis jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan lapisan jahitan lainnya membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Vertical matres biasanya digunakan untuk penutupan luka yang lebar dan membutuhkan tarikan yang lebih besar. Selanjutnya, continuous interlocking. Pada jenis suturing continuous interlocking, jahitan yang dibuat sebelumnya akan tetap kencang walaupun tidak ditarik. Locking atau penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pembedahan pada insisi yang panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, jahitan continuous interlocking ini juga lebih kuat. Continuous interlocking biasanya digunakan pada prosedur perawatan pasca alveolektomi dan pada kasus-kasus dengan insisi yang panjang. Selanjutnya, teknik figure 8. Seperti namanya, teknik figure 8 dilakukan dengan menusukkan jarum pada jaringan dengan membentuk angka 8 di atas permukaan jaringan. Kemudian, diberikan simpul pada salah satu ujung benang. Teknik figure 8 biasanya digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi gigi, dan figure 8 bertujuan untuk menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Beberapa penelitian menyebutkan penyembuhan luka menggunakan figure 8 menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan dengan simple interrupted. Insisi triangular. Insisi triangular atau sayatan bersudut adalah insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring. Sayatan miring dapat dibuat di sisi mesial atau di distal sesuai dengan keperluan. Sayatan dimulai dari ujung insisi marginal menuju ke arah fornik, membentuk sudut kurang lebih 120 derajat dengan insisi marginal. Jenis suturing untuk insisi triangular adalah simple interrupted. Suturing mulai dilakukan pada pertemuan sudut insisi triangular. Flap dengan insisi triangular ini sering digunakan untuk odontektomi gigi molar bungsu rahang bawah. Flap angular hanya dilakukan di bagian bukal atau labial.
Flap triangular dikontraindikasikan untuk bagian lingual atau palatal karena beresiko terpotongnya arteri, vena, dan saraf penting yang terdapat di bagian lingual dan palatal. Insisi trapezoid. Insisi trapezoid atau sayatan trapesium adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Insisi trapezoid sering digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti pada ekstirpasi kista, apikoektomi, apex resesi, odontektomi gigi premolar, canines, insisif, dan gigi supernumerary. Sama halnya dengan insisi triangular, pada insisi trapezoid, jenis suturing yang umum digunakan adalah simple interrupted. Suturing dimulai dari ujung pertemuan insisi trapezoid ataupun sayatan trapesium. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.